Jujur aja, kita bisa hafal drama yang lagi viral minggu lalu. Tahu siapa yang putus? Tahu siapa yang balikan? Tahu siapa yang bikin klarifikasi? Bahkan tahu komentar netizen nomor 37. Tapi kalau ditanya buku terakhir yang dibaca sampai selesai, kita mendadak loading. Sebentar, kayaknya pernah deh. Lucu kan? Otak kita mampu memikirkan orang lain berjam-jam. Namun, untuk membaca persoalan yang bisa mengubah hidup kita, kita tidak mampu. Itulah kesulitannya. Pernah nggak niatnya membuka HP untuk nyari sesuatu? 5 menit kemudian malah nontonin Lili Goyang. 10 menit kemudian nontonin Piala Dunia. Lalu tiba-tiba sudah melihat video seseorang memperdebatkan apakah bakso lebih cocok pakai full kecap atau full saus. 1 jam berlalu dan misi awal terlupakan. Kalau pernah ngerasain, tenang, kamu tidak sendiri. Fenomena ini terjadi hampir di mana-mana. Kita hidup dalam era yang membuat perhatian menjadi barang mahal. Semua berebut waktu kita, semua berebut fokus kita. Karena itu, budaya membaca jadi makin penting. Bukan karena membaca lebih keren daripada menonton video. Bukan juga karena membaca adalah aktivitas yang kuno dan harus dipertahankan. Melainkan karena membaca melatih kemampuan yang mulai langka. Kemampuan untuk fokus, berpikir, dan memahami dengan hati. 1, 2, 3. Ayo foto beneran ya. Ayo. Di sini ya belakang. Oke. 1, 2, 3. Di tengah kondisi seperti ini, perpustakaan juga ikut berubah. Dulu, perpustakaan seperti sumur yang sunyi. Tidak banyak orang berkumpul di sekelilingnya. Namun, siapapun yang datang dan menimba dengan sabar, akan pulang membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka yang hanya lewat, yaitu pengetahuan. Saat ini, perpustakaan terus bertransformasi, berkembang menjadi ruang yang hidup. Tempat berdiskusi, tempat berkarya, tempat bertemunya ide dan mahakarya besar. Bahkan, perpustakaan sudah hadir dalam bentuk digital yang bisa diakses dari genggaman tangan. Namun, sehebat apapun fasilitas yang tersedia, ada satu hal yang tidak bisa digantikan teknologi apapun, yaitu kemauan untuk datang ke perpustakaan dan membaca. Karena perpustakaan dapat menyediakan buku, orang tua dapat memberi contoh, namun keputusan untuk datang dan membuka halaman pertama tetap ada pada diri kita sendiri. Bayangkan 2 orang yang sama-sama memiliki ponsel dan akses internet. Yang satu menghabiskan waktunya hanya mengikuti apa yang sedang viral, yang satu lagi menggunakan sebagian waktunya untuk membaca, mencari pengetahuan baru, dan memperluas wawasan. Mungkin hari ini mereka tampak sama, tapi 5 tahun kemudian perbedaannya bisa sangat jauh. Karena masa depan seringkali tidak berubah dalam semalam. Ia berubah sedikit demi sedikit dari apa yang kita konsumsi setiap hari. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan terutama dari apa yang kita baca. Maka perkembangan perpustakaan sesungguhnya bukan sekadar tentang menambah koleksi buku atau membangun gedung yang lebih besar. Perkembangan perpustakaan adalah upaya menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis di tengah banjirnya informasi. Generasi yang tidak mudah termakan hoaks, generasi yang tidak hanya FOMO, tetapi mampu menciptakan perubahan. Karena pada akhirnya, yang viral hanya bertahan beberapa hari. Namun, pengetahuan yang diperoleh dari membaca bisa bertahan seumur hidup. Jadi, sebelum jari kita kembali sibuk menggulir layar tanpa tujuan, mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang layak kita renungkan. Jika kita bisa menghabiskan berjam-jam mengikuti cerita hidup orang lain, mengapa kita tidak memberi beberapa menit untuk membaca dan menulis cerita kesuksesan hidup kita sendiri? Dari perpustakaan hingga ke penjuru negeri, mari kita nyalakan semangat membaca. Karena bangsa yang gemar membaca tidak sekadar kaya pengetahuan, tetapi juga kaya masa depan.